Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang investasi properti ya. Jadi inilah yield atau return sewa untuk berbagai jenis instrumen properti ya. Kalau Anda lihat ruko paling tinggi yieldnya ya, apartemen, rumah sewa, dan rumah kos. Nah mari kita juga coba lakukan simulasi untuk rumah kos ya. Tadi sudah kita lakukan simulasi untuk simulasi ruko ya. Nah sekarang untuk kos ya, sama ya, Anda bangun kos misalnya totalnya nilainya 500 juta ya, ada sebuah rumah bisa Anda jadikan kos, kreditnya 10 tahun, bunganya 14,5%, DP-nya 150 juta, jadi Anda hanya perlu uang 150 juta, angsuran per bulannya 5,5 juta. Nah yieldnya kita anggap 7%, sehingga pendapatan sewa per bulan dari ruko senilai 500 juta itu 2,9 juta. Sehingga Anda tiap bulan harus nambah selisih 2,6 juta. Kenapa? Karena angsuran Anda ke bank BTN, misalnya ke bank penyedia KPR 5,5 juta. Sementara selisihnya Anda pendapatannya hanya 2,9. Jadi selisihmu Anda harus bayar 2,6 juta. Memang lebih tinggi dibanding kalau Anda belikan ruko. Kenapa? Karena yield atau uang sewa dari ruko itu relatif lebih tinggi dibanding uang sewa untuk kos-kosan. Tapi sekali lagi Anda hanya siapkan uang 150 juta plus tiap bulan nyicil 2,6 juta, sama persis dengan cicilan mobil. Tapi lebih bagus dibelikan kos. Makanya ini anak-anak, orang-orang yang usia 35 yang sudah jadi manajer, punya uang, itu daripada Anda belikan mobil, ya lebih baik dibelikan kos-kosan di Yogyakarta, di Malang, atau di Bandung. Ya, kenapa? Karena Anda tiap bulan memang akan bayar 2,6 juta, tapi dalam waktu 10 tahun ketika cicilanmu sudah lunas, Anda akan tetap dapat angsuran per bulan 2,9 juta ini per bulan terus-menerus masa umur hidup. Itulah namanya passive income. Ya, dalam waktu 10 tahun cicilanmu sudah hilang, tidak lagi ngangsur 5,5 juta, jadi Anda tiap bulan tetap dapat 2,9 juta. Dan pada tahun ke-10 uang Anda sudah naik menjadi seperti ini. Ya, ini simulasi harga rumah kos dalam 10 tahun naik 10%. Di Jogja mungkin harga tanah naiknya malah lebih gila-gilaan ya. Tapi anyway seperti ini ya, sama ketika tahun ke-10 Anda akan dapat 1,7 M, 1,1 M. Kalau naiknya sampai 20%, again ini 20%-nya juga bukan suatu yang luar biasa ya, banyak kos-kosan yang naiknya tinggi, Anda dapat uang 2,5 M. Lebih bagus mana mas, dibelikan mobil atau dibelikan kos-kosan? Ya lebih baik dibelikan kos-kosan. Anda naiknya cukup sepeda motor ke kantor, tapi punya 2 ruko dan 2 kos-kosan, itu kaya raya Anda ya. Jadi kan ya, di tahun ke-10 ketika cicilannya sudah hilang, Anda dapat uang 1,71 kalau dijual ya, kalau tidak dijual ya tetap akan naik. Dan Anda tetap dapat, kalau tidak dijual Anda tetap akan dapat 2,9 juta ini. Sama tadi ya, di ruko kalau Anda tidak jual rukonya dalam waktu 10 tahun itu, Anda tetap dapat uang 4,2 juta. Ya. Hanya dengan modal 150 juta, plus 1,3 juta selama 10 tahun, setelah itu Anda akan dapat 4,2 juta. Seterusnya, kalau Anda punya 2 ruko, punya 3 ruko, ya kan bisa hidup. Itu namanya passive income. Ya. Jadi sekali lagi seperti itu ya Bapak Ibu-Ibu ya. Anda modalnya tidak tinggi, 150 juta. Ya, selisihnya kalau kos memang agak tinggi, 2,6 juta per bulan. Tapi ingat, dalam waktu tahun ke-10 Anda dapat uang 1,17 kalau kos-kosan Anda dijual. Bisa juga 2,5. Kalau ruko tadi sama. Ya. Cuman kalau ruko karena yieldnya lebih tinggi, Anda selisih bayarnya tidak sampai 2,6, hanya 1,3 juta. Jadi itulah ya Bapak Ibu-Ibu ya, itulah yang namanya the magic of property. Kenapa banyak orang beli apartemen, beli ruko, beli rumah kos-kosan di Jogja, di Malang. Karena memang ini skema rahasianya seperti ini. Ya, Anda dengan modal hanya 150 juta dapat uang 1 miliar nanti someday, ya 10 tahun lagi. Ya.
Jadi luar biasa ya. Jadi itulah kenapa banyak orang berminat dengan properti ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membeli properti suatu saat ya, bisa membeli kos-kosan, bisa membeli ruko, karena ini passive income ketika Anda nanti pensiun. Menurut saya kalau Anda nanti pensiun memang paling masuk akal itu dibelikan properti ya Bapak Ibu-Ibu ya. Tidak beresiko, tidak pernah akan jatuh dan uangnya tidak akan hilang. Kalau misalnya ruko Anda tidak laku ya dijual, paling mungkin harganya sama dengan harga beli ya, tidak rugi. Ya, kalau kos-kosan apalagi kalau di Yogyakarta, di Malang ya pasti akan ada mahasiswa ya setiap tahun. Sehingga emang bisnis kos-kosan ini bisnis yang menurut saya prospektif ya dan bisa mendapatkan passive income yang tinggi. Ya. Itulah kenapa kemarin saya bilang bahwa kalau Anda punya uang 1 miliar, 500 jutanya digunakan untuk membeli ruko dan properti, 50%-nya 500 juta, 30%-nya dibelikan reksadana, 300 jutanya, 200 jutanya dibelikan emas. Ya, itu 50%. Kalau saya seperti itu Mas ya. Saya misalnya ada uang 1 miliar, ya saya komposisi investasi saya mirip seperti itu ya. Jadi 50% untuk properti, 30% untuk reksadana, 20% dibelikan emas. Nah, memang ketika investasi itu ya ini Pak ya, jadi lokasinya harus strategis, lokasi ya, kredo dalam investasi properti ya. Potensi pertumbuhannya dekat pasar, dekat kampus, dilewati akses jalan tol, pasti naiknya berlipat-lipat ya. Jaraknya relatif jauh dengan ruko lainnya, ya, jangan berdekatan ya. Tapi juga pertumbuhan ekonomi nasional ya, kalau ekonomi nasionalnya booming ya biasanya akan tinggi. Tapi yang paling bagus ini ya, potensi ya. Jadi memang kita harus jeli melihat potensi ya. Banyak ruko yang dulunya sepi misalnya, tapi 3-4 tahun kemudian sudah sangat ramai, parkirnya susah gitu ya. Jadi, nah menurut saya memang potensi-potensi yang sekarang bagus itu ya di daerah-daerah pinggiran ya. Bekasi Timur gitu ya. Kalau di Surabaya mungkin di Sidoarjo gitu ya. Jadi daerah-daerah pinggiran. Ya. Tapi jangan salah sangka di kota kabupaten, saya tinggal di Pekalongan ya Bapak. Di kota kelahiran saya, kota Pekalongan itu ada sebuah desa namanya Pekajangan, itu desa kelahiran saya. Sekarang tanah di situ juga 1 meter persegi sudah 5 juta. Padahal sebuah desa Mas ya, Bapak bayangkan ya, desa kecil 7 kilo dari kota Pekalongan. Tapi tanah di situ 1 meter persegi sudah 5 juta yang di pinggir jalan. Karena kotanya tumbuh, jadi desanya tumbuh, kecamatannya tumbuh. Jadi booming properti ini tidak hanya di kota seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, Manado, Medan gitu ya, tapi juga di kota-kota kabupaten ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya membayangkan bahwa tidak ada salahnya Anda mengumpulkan uang ya sehingga Anda betul-betul bisa serius membeli sebuah rumah kos. Ya, hunting ke Jogja sambil reuni dengan teman-teman kuliah Anda mungkin, ya, atau ke Bandung banyak apartemen ya dibeli di sana dijual, ya. Tapi ini ya yieldnya harus Anda perhatikan ya yieldnya. Paling tinggi itu ruko memang, ya. Sebenarnya memang harus pas, kalau tidak pas ya rukonya nggak laku juga ya, bahaya juga ya. Banyak beberapa ruko yang lokasinya tidak pas ya kosong, ya itu bahaya. Anda bisa mengalami kerugian juga ya. Kalau apartemen tinggi ya, permintaannya cukup tinggi ya. Nah kalau rumah sewa ini menurut saya memang yieldnya rendah ya, tapi memang lebih aman dibanding ruko ya. Pasti akan laku suatu saat, kalaupun dijual pasti akan laku. Rumah kos-kosan ya kemungkinan besar juga akan laku. Jadi kalau Anda mau investasi properti dengan cara yang lebih konservatif ya belilah rumah sewa atau rumah kos. Kalau mau lebih beresiko ya tinggi resikonya tapi yieldnya juga tinggi, Anda bisa beli ruko, ya. Beli apartemen juga. Itulah ya the magic of property ya. Jadi sekali lagi Anda bisa bikin peternakan ruko dengan simulasi seperti ini ya. Tiap 10 tahun Anda bisa menabung. Ya ini kan sebenarnya Anda menabung ya. Beli ruko, beli rumah itu seperti menabung.
Ya, beli kos-kosan ini seperti menabung. Ya, Anda menabung 2,6 juta tiap bulan. Ya. Tidak dibelikan reksadana, tapi menabung cicilan rumah kos Anda. Dan nanti dalam waktu 10 tahun rumah kos Anda nilainya tadi ya, sudah Anda lihat ya, 1,1 M. Ya. Ini bisa Anda download nanti ya, file-file ini bisa Anda download semua. Termasuk file Excel ini ya, 1,17 M. Jadi itu apa ibu-ibu ya, sekali lagi jangan belikan mobil, jangan belikan gadget, lebih baik ditabung, lebih baik dibelikan kos, dibelikan ruko, dibelikan rumah, dibelikan apartemen. Lebih produktif, hasilnya lebih maknyus. Oke, terima kasih, mudah-mudahan saya doakan semoga suatu saat Anda bisa membeli ruko, bisa membeli apartemen, bisa membeli kos-kosan dengan 20 kamar. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses, penuh kekayaan.